Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke dan juga ada di Eropa dan negara-negara tetangga. Terima kasih Tuhan mempersatukan kita dalam gerejanya Bible Independent Church. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-20. Saya ingin kita melihat satu ayat ini, membaca ayat ini bersama-sama. Kalau engkau membawa Alkitab atau membukanya bersama-sama dalam rumahmu, atau di tempat engkau berada, Kisah Para Rasul 20 ayat 20 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip dari ayat ini. Yang pertama, kita menemukan dari ayat ini sebuah sound doktrin yang sangat kuat sekali. Bahwa Paulus berkata, kita seharusnya bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Dikatakan, aku tidak pernah melalaikan. Saya temukan bahwa orang yang bernama Paulus ini begitu bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan ini mengajar kita sebuah prinsip, sebuah sound doctrine. Bahwa kita harus bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kita temukan, sound doctrine yang kita temukan dari Kisah Rasul 20 ayat 20. Bahwa sebagai orang percaya, kita harus setia dan rajin bagi Tuhan. Paulus berkata, bahwa aku telah setia dan rajin bagi Tuhan. Dalam terjemahan lain, dikatakan begini, dalam bahasa Inggris ya saya kutipkan. You know that I did not avoid proclaiming to you anything that was profitable or from teaching you publicly and from house to house. Jadi Paulus tunjukkan, yang pertama sungguh-sungguh bagi Tuhan, yang kedua setia dan rajin bagi Tuhan. Lalu prinsip yang ketiga yang kita temukan apa? Bahwa orang ini tidak pernah lalai untuk sesuatu yang membawa keselamatan bagi orang lain. Prinsip yang ketiga yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus. Bahwa kita tidak boleh lalai dalam hidup ini. Untuk menyatakan keselamatan Tuhan kepada orang lain. Amin, saudara. Lalu prinsip yang keempat. Yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Kita tidak boleh puas hanya memberitakan ajaran-ajaran yang umum. Begitu ya. Tadi ada kata profitable. Ada kata di dalam bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Coba saya baca lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia, sungguh pun demikian aku tidak pernah oh ya, ada kata apa yang berguna. Ya. Jadi kata profitable. Jadi kita bukan hanya membawa keselamatan bagi orang lain, berita keselamatan, tapi kita harus membawa sesuatu
yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Bahasa umumnya kemaslahatan. Ya kan? Pernah dengar bahasa itu kan? Kemaslahatan bahasa Indonesianya. Lalu saudara, jadi jangan pernah puas dengan sesuatu yang sederhana saja, tapi galilah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Karena itu Bible Independent Church adalah tempat belajar. Saya menamakannya rumah belajar. Di sini kita belajar dan kita membawa api itu pengajaran sound doctrine kepada orang lain. Begitu. Kita bukan sekedar kumpul-kumpul. Nah, saudara, prinsip-prinsip itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi jangan pernah puas. Kemudian yang kelima, masih ada lagi. Yang kelima, melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, yang profitable. Jadi ada 5 ya. Yang pertama, sungguh-sungguh bagi Tuhan. Yang kedua, setia dan rajin bagi Tuhan. Yang ketiga, tidak pernah lalai untuk menyatakan keselamatan Tuhan. Yang keempat, tidak pernah puas dengan sesuatu yang sederhana, tapi menggali terus menemukan kebenaran Tuhan. Kelima, melakukan segala sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, saudara, Paulus katakan, aku memberitakan semua maksud Tuhan di depan umum dan juga dari rumah ke rumah. Jadi ada skalanya yang besar dan ada skalanya yang kecil. Begitu. Melalui Paulus kita mengenal bahwa Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan-kesempatan yang bersifat besar, tapi juga ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama hidup kita, kesempatan-kesempatan yang bertemu dengan orang-orang secara pribadi. Jadi saudara tidak boleh melewatkan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca Kisah Para Rasul 20, 19 sampai 21, ya, Kisah Para Rasul 20, 19 sampai 21. Tadi kita cuma baca ayat 20. Ada penjelasan yang saya ringkaskan. Bahwa Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Melayani itu, bergiat bagi Tuhan itu, bersungguh hati bagi Tuhan yang disebut dengan melayani itu, adalah melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan air mata, dengan segala pencobaan, dengan berani mengajar orang di depan umum secara pribadi mengenai pertobatan dan iman. Dan pelayanan ini adalah pelayanan yang holistik. Apa maksudnya pelayanan yang holistik? Paulus mau katakan bahwa dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Paulus mau mengatakan bahwa ajaran yang benar akan menghasilkan praktek yang benar dalam hidup orang percaya. Saudara, Paulus katakan di sini bahwa Kristus itu adalah segala-galanya. Dan dia bermegah di dalam Kristus. Paulus merendahkan dirinya di dalam Kristus. Mengapa ini penting, saudara? Saya mau katakan, saudara, bahwa Paulus kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 20 itu adalah nasihat yang dia sampaikan kepada para penatua di Efesus. Paulus tinggal 3 tahun. Saya ulangi ini. Dalam khotbah-khotbah yang lalu sudah saya sampaikan. Paulus tinggal 3 tahun di Efesus. Dia hidup dengan mereka. Dan mereka melihat cara hidup Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, benar-benar orang ini adalah orang yang sudah diubahkan oleh kuasa salib Yesus.
Karena orang ini adalah orang yang terkenal sebagai musuh orang Kristen di awal-awal sejarah kekristenan. Jadi sebelum dia bertobat, dia mencoba melayani Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi saudara, ketika Tuhan menjamah hidupnya, berubah. Kayak gitu. Itu sebabnya tadi dia bilang, orang yang ada di dalam Tuhan seharusnya mereka adalah orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bisa nggak kita sungguh-sungguh untuk Tuhan? Begitu. Sebelum kita ada di dalam Tuhan, mungkin kita adalah orang yang tidak sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tapi sesudah kita ada di dalam Tuhan, seharusnya terjadi perubahan itu. Dari orang yang tidak menyukai firman Tuhan, menjadi orang yang menyenangi firman Tuhan. Begitu. Menjadi orang yang suka untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Paulus sudah tunjukkan bahwa dulu sebelum dia datang kepada Tuhan, dia adalah orang yang sangat bangga pada kebenaran-kebenaran lahiriah hidupnya. Tapi sesudah dia datang kepada Kristus, maka Kristus menjadi yang terutama dalam hidupnya. Karena itu kalau Kristus terutama dalam hidup kita, maka kita akan berkata, aku akan bersungguh-sungguh bagi Tuhan seumur hidupku. Saudara tahu, di Efesus ini Paulus melayani Tuhan dengan pelayanan yang sangat berat sekali. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32, dia katakan dia berjuang melawan binatang buas di Efesus. Jadi istilah binatang buas itu adalah istilah yang Paulus pakai untuk jemaat Efesus. Di Efesus itu terjadi perlawanan yang berat sekali. Penolakan yang berat sekali. Dan air mata yang banyak sekali yang harus dia curahkan ketika dia datang kepada Tuhan. Tapi kelegaannya adalah apa? Dia katakan bahwa di dalam Kristus aku mendapatkan kelegaan itu. Jadi maksud saya begini, bahwa dulu mungkin kita bermegah di dalam kekuatan kita. Tetapi setelah datang kepada Yesus, Kristus itu adalah segala-galanya bagi kita. Nah, ketika kita mengikut Tuhan, dikatakan tadi bersungguh-sungguh bagi Tuhan, maka kita akan berjalan bertemu dengan banyak kesulitan apapun. Tapi Alkitab katakan kita tetap bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena apa? Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Karena kemegahan kita di dalam Kristus. Hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak pasti. Tapi apakah situasi yang tidak pasti itu menghalangi kita untuk tidak bersungguh-sungguh bagi Tuhan? Bertanyalah kepada diri kita sendiri. Itu satu. Apakah karena situasi yang sulit dalam hidup kita membuat kita tidak setia dan tidak rajin bagi Tuhan? Justru semakin sulit, engkau semakin rajin bagi Tuhan. Semakin susah, engkau semakin setia bagi Tuhan. Amin, saudara. Coba katakan, semakin susah, aku mau semakin setia bagi Tuhan. 1, 2, 3. Semakin susah, aku mau setia bagi Tuhan. Semakin setia bagi Tuhan.
Ya. Justru orang terjatuh di situ ketika kesulitan melanda, maka dia menjauh dari Tuhan. Ini persoalannya kan, ayat tadi bagus sekali. Saya bacakan lagi dalam terjemahan lain. Dia bilang, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable. Kenapa kata-kata ini muncul? Banyak sekali orang yang menolak dia di Efesus, tetapi dia bilang, aku tidak akan mundur hanya karena kesulitan-kesulitan di depan mataku. Karena aku melayani Tuhan, Rajaku, yang menyelamatkan hidupku. Hidupku yang dulu sudah tidak ada lagi. Sekarang aku hidup di dalam Yesus. Kan ini sama saja. Kita berhadapan dengan situasi yang sama sekarang ini. Begitu. Kesulitan-kesulitan yang semakin sulit. Memang dunia ini tidak akan menjadi semakin mudah. Semakin sulit. Kita banyak mencucurkan air mata ketika mengikut Tuhan. Kita banyak menemui banyak kesulitan ketika kita mengikut Tuhan. Kenapa kok setelah saya mengikut Tuhan semakin banyak masalah? Bukan karena engkau mengikut Tuhan yang membuat masalah. Sesungguhnya Tuhan tidak mendatangkan masalah dalam hidupmu. Tapi engkau mulai melihat masalah-masalah itu karena pandanganmu mulai jelas. Dulu di luar Tuhan engkau tidak melihat masalah-masalah itu terlalu jelas. Tapi sekarang masalah itu saling bertarung di dalam hidupmu. Mana yang engkau pilih? Apakah engkau tetap sungguh-sungguh bagi Tuhan? Apakah engkau setia bagi Tuhan? Apakah engkau terus menjaga pemberitaan sound doctrine itu meskipun kesulitan-kesulitan menghadang hidupmu? Saudara, jangan pernah lalai. Begitu. Kita ini harus bertumbuh dari kebenaran satu kepada kebenaran yang lain. Begitu ya, saudara ya. Jadi dengan melihat apa? Dengan melihat bahwa Kristus adalah segala-galanya. Bahwa kita hanya bermegah di dalam Kristus. Amin, saudara. Gitu ya. Jadi banyak kesulitan. Tapi semua kesulitan itu harus bisa kita lewati. Karena apa? Karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Gitu. Kita bisa melewati kok. Ya. Sekarang ini kita sudah dikelilingi oleh di Australia aja saya sudah dikelilingi dengan COVID. Ya mau cerita apa? Mau cerita COVID, Anda punya COVID lebih hebat lagi di Indonesia. Begitu. Jadi tidak bisa lagi mau cerita mau apa. Kita sudah tidak bisa keluar lagi dari rumah. Sudah terpenjara di rumah. Saya sudah 3 minggu terpenjara di rumah. Begitu. Kalau keluar pergi belanja cuma boleh 1 orang. Tidak boleh. Kalau pergi belanja tadi saya sudah cerita. Kalau pergi belanja itu tidak boleh lihat-lihat. Jadi dari rumah sudah tahu mau beli apa, sudah tulis-tulis, tinggal ambil-ambil pulang. Jadi tidak ada lagi tuh orang bilang cuci-cuci mata, tidak. Ya, kalau dulu kan ada istilah cuci mata, gitu kan? Cari angin. Tidak ada sekarang lagi istilah cuci mata, cari angin itu. Kalau mau cuci mata ya cuci di rumah sendiri. Cari angin ya cari sendiri di rumah. Tidak ada angin di luar-luar. Begitu saudara. Jadi apalagi kekuatan kita? Tidak ada lagi kekuatan kita. Kalau mendengar berita-berita setiap hari. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya ini. Tiap hari dengar-dengar nih. Tiap jam 11 siang. Udah siaran langsung lagi ini. Kita punya... Jadi yang saya hafal itu ada 2 nama di sini. Ada
Premier Gladys Berejeklian sama Dr. Chen. Saya bilang sama istri, ya Dr. Chen lagi. Tiap hari dengar namanya bosan juga. Tapi ya saya cuma ngomong sendiri gitu ya, saudara. Kalau tiap hari jam 11 pemerintah kasih lapor, ini kita kasusnya sudah naik lagi, terus naik. Takut, saudara. Secara manusia takut. Tapi saudara, Paulus bilang bahwa justru dalam tekanan-tekanan kita harus lebih bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita mencari kepentingan Tuhan. Begitu. Amin, saudara. Ya. Amin. Saya kira kalau saya mau cerita kesulitan ya sama lah. Saudara punya kesulitan juga ya. Kalau saya baca juga Bu Christine suka posting itu, waduh ngeri juga di Batam itu. Katanya baru katanya pekuburan orang tertentu katanya 30 setiap hari mati. Belum termasuk orang Kristen. Saya bilang, hah? Kenapa kok hitungnya sedikit-sedikit? Hitungnya semua dong. Tapi maksudnya dia mau tunjukkan bahwa beginilah kondisi begitu ya. Setiap hari kita baca orang-orang kasih laporan. Saudara, tadi jangan lalai saudara beritakan. Mungkin orang-orang yang pergi itu belum pernah mendengar Injil. Betul? Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan apa yang berguna bagi mereka. Firman Tuhan bilang apa? Baik di depan umum maupun secara pribadi. Saudara mau bersungguh-sungguh bagi Tuhan? Amin. Ya. Lalu apa lagi? Amin. Setia dan rajin bagi Tuhan. Jangan cuma lihat orang-orang yang sudah banyak koid itu. Tapi kita lihat mungkin mereka yang banyak koid itu tidak pernah mendengar sound doktrin. Untuk itulah kita hadir. Menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang yang belum pernah mendengar ajaran yang sehat. Amin, saudara. Berapapun harganya, mari kita katakan. Berapapun harganya, pengajaran yang sehat harus keluar dari hidup saya. Nah, tapi kalau saya tidak sungguh-sungguh dan rajin, bagaimana saya mau menyatakan pengajaran yang sehat? Ini waktunya, saudara. Waktunya, di mana orang-orang tidak punya kesempatan untuk mendengar Injil, dan waktu itu begitu precious. Begitu. Saya kemarin dengar itu, benar juga ada dari Bu Oike kasih kabar itu. Benar juga. Orang cuma masuk sebentar rumah sakit, tahu-tahu berapa jam sudah pergi. Apa yang mau dibanggakan, saudara? Biar karangan bunga banyak dari orang-orang besar taruh di kuburmu, tapi itu tidak mengubah kalau engkau tidak mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang harus kita nyatakan. Kesempatan untuk memberitakan tentang Tuhan terbuka luas. Mau terima Yesus? Kalau enggak, mati masuk neraka. COVID. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu maksud saya begitu. Kita tidak takut-takuti orang, tidak ya. Tapi kita menyatakan apa yang berguna bagi orang, yang membawa keselamatan bagi orang lain. Kita harus nyatakan. Kita adalah pemberita-pemberita sound doctrine. Tidak akan takut dengan segala tantangan dan halangan di depan kita. Amin, saudara. Paling sedikit kita mendoakan. Kalau ada teman yang terkena COVID, kita doakan Tuhan semoga dengan kejadian ini hatinya terbuka dengan Injil-Mu. Begitu. Aku mau sungguh-sungguh. Sampai di mana sungguh-sungguh kita? Sampai di mana kesetiaan kita? Kerajinan kita bagi Tuhan. Amin.